Breaking News Berita 1 News Channel, saya Rudi Andanu. Pemirsa, Gubernur Petahana Basuki Cahayapurnama hari ini memenuhi panggilan Polri untuk diperiksa dalam kasus dugaan penistaan agama. Gubernur Petahana Basuki Cahayapurnama atau Ahok tiba di Mabes Polri Trunojoyo sekitar pukul 8:15 pagi hari tadi. Dan saat ini Basuki Cahayapurnama sudah berada di dalam untuk diperiksa dalam kasus penistaan agama. Ya, kita saksikan bersama di sini. Basuki Cahayapurnama mengenakan baju batik, tidak memberikan komentar apapun, hanya memberikan salam kepada para wartawan. Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut dari Mabes Polri Jakarta, kita langsung menghubungi rekan Cikal Multazam dan kameramen Indar Mawan yang saat ini berada di Mabes Polri. Selamat pagi, Cikal. Selamat pagi, Cikal. Iya, selamat pagi, Rudi. Ya, silakan laporan Anda. Iya, betul sekali. Sekitar pukul 8:15 pagi tadi, Basuki Cahayapurnama sudah tiba di Mabes Polri untuk menjalani pemeriksaannya pada hari ini terkait dengan kasus dugaan penistaan agama. Namun tadi kami sempat menyapa beliau untuk meminta keterangan mengenai persiapan apa saja dalam pemeriksaan kali ini. Namun tadi Ahok langsung memilih untuk masuk ke dalam ruangan untuk segera menjalani pemeriksaan. Adapun selain Ahok, tadi juga kami melihat kader PDIP juga tadi sempat hadir. Kami melihat Trimedia Panjaitan, kemudian juga Junimart Girsang yang juga telah hadir di sini. Namun sama seperti Ahok, mereka tidak memberikan keterangan apapun kepada media dan langsung masuk ke dalam ruangan. Adapun yang menjadi fokus pemeriksaan memang pada hari ini, Rudi, sesuai dengan pernyataan yang kami dapatkan tadi dari Kabar Reskrim yang menyatakan bahwa fokus kali ini adalah untuk memastikan kembali keterangan dari Ahok terkait dengan pernyataannya yang diduga telah melakukan penistaan agama dan mengganggu dari umat Muslim. Namun sekali lagi ini adalah untuk mengkonfirmasi dari terlapor langsung, yakni Basuki Cahayapurnama. Sebelumnya sudah ada pelaporan, sebelumnya terhitung dari pelaporan yang sudah ada dari tanggal 6 Oktober hingga 21 Oktober sudah ada 11 laporan yang masuk. Ini juga pihak kepolisian juga telah memanggil beberapa saksi ahli seperti saksi ahli dari tata bahasa, agama, kemudian juga pakar hukum pidana. Kemudian nanti yang menjadi fokus kepolisian juga adalah lebih menelisik kembali, lebih melihat kembali bagaimana apakah pasal yang dituduhkan kepada Ahok, ini pelanggaran pasal 156A KUHP, apakah secara unsur objektif kemudian unsur subjektif terbukti Ahok telah melakukan penistaan agama. Tapi ini juga sesuai bagaimana nanti hasil pemeriksaan terhadap Ahok. Kita juga sama-sama di sini melihat bagaimana kondisinya, Rudi. Rekan-rekan media juga di sini masih terus menunggu apakah nanti ada pernyataan kembali dari pihak kepolisian atau pernyataan dari tim dari atau kader PDIP Perjuangan yang ikut masuk, kemudian tim sukses Ahok juga ikut masuk, apakah nantinya akan keluar untuk memberikan pernyataan. Nampaknya memang di sini ada memberikan pernyataan ya, namun nanti kami akan segera melaporkan kembali kepada Anda, Rudi, apakah pernyataan yang disampaikan kepada media terkait dengan pemeriksaan Ahok kali ini. Kemudian persiapan lainnya juga di sini kami disampaikan dari pihak kepolisian untuk menjaga keamanan lebih ketat daripada biasanya, karena memang kasus yang diduga menjerat Basuki Cahayapurnama ini juga menjadi sorotan publik. Dikhawatirkan atau nanti disiagakan nantinya ada seperti unjuk rasa untuk memberi dukungan kepada Ahok di Mabes Polri Jakarta Selatan ini. Kepolisian telah menyiagakan beberapa personel untuk nantinya menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Namun sejauh ini yang kami pantau, pemeriksaan Ahok di Mabes Polri ini masih berjalan kondusif seperti biasanya, dan Ahok pun saat ini masih menjalani pemeriksaannya di dalam. Rudi. Ya, Cikal, tadi Anda mengatakan ada beberapa nama pengacara yang ada juga di sana. Saya ingin mengkonfirmasi apakah kedatangan mereka ini untuk mendampingi saudara Ahok? Pada dasarnya iya, Rudi, ini dalam bentuk support atau dukungan moral. Namun apakah ini ada
kaitannya dengan bentuk bantuan hukum, kami juga di sini harus mengkonfirmasi terlebih dahulu, meskipun kemungkinan itu bisa saja terjadi. Apalagi di sini juga yang masih dibahas adalah bagaimana apakah pasal yang menjerat Ahok ini, pasal 156A KUHP ini, apakah benar-benar benar dialamatkan kepada pernyataan yang Ahok katakan pada saat melakukan kunjungan kerja di Kepulauan Seribu. Apakah pasal tersebut memang benar ditujukan kepada Ahok, ataukah pasal tersebut tidak tepat ditujukan kepada Ahok? Ini juga yang menarik juga, Rudi, untuk nanti ditanyakan kepada beberapa pakar hukum tentunya, kemudian pihak-pihak yang membantu Ahok secara hukum. Kita juga nanti akan meminta konfirmasi. Namun pada dasarnya memang mereka datang ke sini adalah untuk memberikan dukungan moral kepada Ahok. Namun pastinya nantinya akan kita tanyakan apakah nantinya bantuan hukum apa yang akan diberikan kepada Ahok terkait dengan pemeriksaan kali ini. Rudi. Sekedar dukungan moral, Ahok diperiksa tanpa didampingi pengacara untuk pemeriksaan hari ini ya? Kami masih belum mengetahui, Rudi, bagaimana nantinya, apakah Ahok kali ini telah mendapatkan kami juga, apalagi kemarin juga sempat ada dukungan dari salah satu pendamping atau pengacara, yakni Ruhut Sitompul, yang juga sempat memberikan pernyataan, dan kami akan menghadirkan kembali bagaimana pernyataan dari Ruhut Sitompul. Bayangkan, hormati HAM, hak asasi manusia, daripada TNI, polisi, adik-adik kita yang sekarang opname. Begitu juga sahabat-sahabat wartawan yang dipukulin, yang diambil kameranya. Siapa mereka ini? Tapi percayalah, semua akan ditindak. Kita negara hukum, Bapak Joko Widodo akan menjadikan hukum itu panglima, tegas. Apa yang dikatakan oleh Bapak Presiden kita yang Sejauh mana Pak? Sejauh mana tindakan yang dilakukan atas penghinaan oleh Ahmad Dhani, Pak? Ya, kita tunggu laporan. Kawan-kawan, undang-undang, ingat memang ini reformasi. Demokrasi dikedepankan. Kita bisa suka-suka, zaman Orde Baru. Saya ini pembuat undang-undang, saya orang hukum. Memang sekarang kita boleh bebas, tapi tetap harus bertanggung jawab. Pantas enggak Presiden kita dikatakan nama istilah binatang yang sebagian masyarakat Indonesia mengharamkan binatang itu? Pantas tidak? Bapak Joko Widodo itu simbol negara, Presiden Republik Indonesia yang ke-7, yang diingini oleh rakyat. Nyatanya 2 tahun kepemimpinan beliau, hampir 70%, 60% mendukung semua langkah-langkah Bapak Joko Widodo. Saya mohon itu kawan-kawan pers, tetap saya memohon 10 jari, tolong sejukkan suasana ini. Kepada siapa lagi kalau saya tidak memohon? Kepada kawan-kawan pers. Saya mohon, saya rasa itu Pak. Bantuan hukum sendiri dari tim ses itu gimana? Oh ya, kita mengalir saja. Seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Kapolri kemarin, Pak Tito, kita hormati. Kawan-kawan yang saya hormati, kita tunggulah 2 minggu ini. Ya, apabila ada betul penistaan agama, kami punya calon, akan dinaikkan kelasnya. Sekarang masih penyelidikan, belum penyidikan. Ya, ini mohon, masih penyelidikan, belum penyidikan. Jadi apabila nanti memang tidak ada, kita juga harus terima. Itu yang saya katakan, Indonesia negara hukum. Kita saling menghormati lah. Bang, tapi ya, soal tujuan apa sih Pak, yang aktor politik itu tujuannya apa Bang? Kok ikut masuk ke demo itu Bang? Ya itu yang saya katakan. Kan pemerintah baik sekali, para ulama diizinkan. Tapi taunya akan ada aktor-aktor yang kepingin seperti yang dikatakan penunggang-penunggang ini. Ya kalian udah tahu lah perjalanan sejarah kita. Jangan mimpi bisa terjadi berulang peristiwa, misalnya ya peristiwa Gus Dur. Tegas saya katakan, sekarang udah nggak bisa lagi. Ini sekarang reformasi dan Bapak Presiden kita ini sangat diperiksa. Ya? Oke ya Pak ya, aku udah diundang ke dalam oleh polisi kita. Terima kasih. Ya, yes. Oke. Ya, seperti itu Rudi, pernyataan disampaikan oleh Ruhut Sitompul bahwa memang pada dasarnya terkait untuk menyikapi kasus yang sedang menjadi sorotan publik ini, dugaan penistaan agama, harus disikapi secara bijak. Ada koridor-koridor hukum yang memang harus dihadapi. Kemudian juga untuk proses pemeriksaan juga harus ada tahapan-tahapan. Saat ini adalah tahapan dari penyelidikan, dan kita sama-sama kita berharap bahwa semua pihak bisa menghormati proses hukum yang sedang berjalan sebelum nantinya hasil dari penyelidikan
penyelidikan tahap awal ini bisa disampaikan dan juga dapat menuai hasil, dan prosesnya pun berjalan dengan lancar dengan adanya dukungan semua kalangan atau semua pihak. Rudi. Baik, Cikal Multazam, terima kasih laporannya. Kami akan terus menantikan laporan dari Anda.